Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bagawan Gina Yungano di kalangan arena informasi dan opini sekitar sosial budaya. PKB sudah final ya, bahwa PKB untuk Pilkada di DKI ini bersama Gerindra. Jadi tidak ada pembicaraan di luar itu. Jadi kita sudah pastikan PKB bersama Gerindra, dan siapa calon yang diusung kita cuma juga mengetahui. Karena itu apapun pernyataan dari partai-partai yang lain terkait kemana sikap PKB, saya pikir sudah jelas dan final PKB bersama Gerindra di Pilkada DKI. Sebelumnya PDIP menyatakan masih menjajaki peluang membentuk poros koalisi untuk mengusung Anies Baswedan. Ya, itu ada aspirasi misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi Mas Rano Karno. Yaitu merupakan ekspresi dari arus bawah. Partai terus mencermati suara-suara rakyat. Hasto juga menyebut PDIP menunggu hasil muktamar PKB. Mas Hasto, sudah sampai mana Mas pembicaraan dengan Gus Imin misalnya? Ya, kita tunggu muktamar dari PKB. PKB juga baru melakukan langkah konsolidasi. PD Perjuangan menjadi kekuatan yang mendukung pihak-pihak yang berani menentukan nasib bangsa dengan berani mengambil keputusan meskipun ada intimidasi. Tahun 2024 ini bisa dikatakan tahun anugerah, tapi juga bisa dikatakan tahun tragedi. Anugerah adalah yaitu anugerah bagi pasangan presiden terpilih, yaitu Prabowo Subianto dengan wakilnya Gibran Raka Buming Raka, yang sebentar lagi di akhir tahun 2004 ini akan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah anugerah bagi rakyat Indonesia pada umumnya, yaitu dengan kepindahan ibu kota negara ke IKN di Pulau Kalimantan, yang pada tanggal 17 Agustus tahun 2024 kemarin sudah dilaksanakan, yaitu upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 ada di IKN, Ibu Kota Baru Indonesia, yaitu Ibu Kota Nusantara. Banyak rakyat yang menyambut gembira tentang hal itu. Tapi hal ini juga menyangkut sebuah tragedi yang luar biasa di tahun 2024 ini, dapat dikatakan adalah tahun keterpurukan khususnya bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Yaitu bahwa PDI Perjuangan telah kalah Pilpres dengan mengusung Ganjar dan Mahfud MD, kalah telak dengan Prabowo, ada di urutan ke-3 dengan perolehan suara yaitu hanya 16%. Masih kalah jauh dengan perolehan pemenang kedua yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sangat terpuruk Ganjar Mahfud yang diusung oleh PDI Perjuangan yang sebelumnya telah menjadi pemenang pemilu 2 kali sewaktu mengusung Presiden Joko Widodo. Jadi dapat dikatakan sebenarnya yang hebat itu PDIP atau Joko Widodo. Publiknya akan menilai. Dan kemudian lebih masuk ke hal yang sangat tragedi lagi, yaitu dengan mulai masuknya pilkada, pemilihan kepala daerah. Yang saya maksudkan adalah Jakarta, walaupun sudah bukan ibu kota negara lagi, tapi kaum perpolitikan masih sangat mendominir, masih menjadi citra pandangan bagi perpolitikan di Indonesia. Siapa yang akan mengusung calon gubernur di
Jakarta. Itulah tragedi-tragedi di akhir Bapak ini, yaitu di bulan Agustus ini sudah semuanya menyatakan bahwa PKS telah mendukung Ridwan Kamil. Disusul kemudian yaitu Partai Nasdem juga mengusung Ridwan Kamil, dan terakhir adalah PKB yang dengan sangat diplomatis, yaitu dengan mengatakan bersama Gerindra. Dan Gerindra beserta Golkar dan semuanya, PAN, Demokrat adalah koalisi Indonesia Maju, dan semuanya yang tadinya berseberangan, Nasdem, PKS dan PKB ini sudah menyatu dengan koalisi Indonesia Maju, sehingga tinggal sendirian PDI Perjuangan. Beberapa hari terakhir ramai beredar soal deklarasi Anies Dul alias Rano Karno yang tersebar di akun media sosial. Dalam brosur atau flyer yang beredar, tampak informasi bahwa keduanya akan maju sebagai pasangan Cagup dan Cawagup di Pilkada Jakarta nanti. Dan terdapat pula keterangan bahwa keduanya akan dideklarasikan sebagai pasangan pada Selasa 20 Agustus nanti. Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjelaskan bahwa hingga saat ini PDIP masih belum menentukan siapa sosok yang akan diusung dalam Pilkada Jakarta. Ini juga masih menunggu keputusan dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri. Ya, itu ada aspirasi, misalnya dari akar rumput untuk Mas Anies dan Sidul anak Betawi, Mas Rano Karno. Ya. Apakah masih bisa mengusung calon sementara perolehan suara PDIP di Jakarta tidak memenuhi ambang batas untuk mengusung calon gubernur pilihannya? Itulah mimpi PDIP yang dilontarkan oleh Hasto, sekjennya, bahwa akan ada pengusungan, yaitu Anies akan berpasangan dengan Rano Karno, Sidul anak Betawi, yang merupakan kader PDIP. Ini mimpi atau ungkapan kefrustasian yang sebenarnya tidak mungkin terjadi. PDIP secara ideologis saja tidak mungkin akan mengusung Anies Baswedan, apalagi mencalonkan sebagai gubernur. Kemudian wakilnya adalah Rano Karno, sementara sudah tidak punya suara untuk mengusung karena PDIP sendiri. Pertanyaannya adalah, tahun 2024 apakah merupakan tahun kehancuran PDIP? Sudah kalah di Pilpres karena rakyat sudah tidak memilih lagi. Kemudian yang kedua adalah banyaknya kader-kader, banyaknya anggota-anggota DPC atau kader-kader PDIP yang mengundurkan diri sebagai anggota Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ribuan kader dan simpatisan PDI Perjuangan Kabupaten Subang, Jawa Barat mendatangi kantor DPC PDIP Kabupaten Subang untuk menyampaikan pengunduran diri sekaligus mengembalikan kartu tanda anggota. Alasan pengunduran diri selain karena merasa tidak nyaman, juga sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran yang akan datang. Juru bicara PDIP Ciko Hakim menyatakan tidak ambil pusing dengan mundurnya ratusan kader. Ciko menyatakan hal tersebut merupakan hal yang biasa. Kami adalah suatu hal yang biasa. Kader
dari partai politik, PDI Perjuangan maupun partai politik lain datang dan pergi. Dan kalau ada 1.000 yang sepertinya baru mengundurkan diri, namun dalam beberapa bulan terakhir kami mencetak puluhan ribu KTA baru. Apa yang membuat mereka, kader-kader, anggota-anggota yang militan, meninggalkan partainya? Apakah sudah tidak nyaman lagi bersama PDIP? Apakah karena kader-kader PDIP, yaitu ketua-ketua DPP-nya yang sangat kejam melawan atau mencaci Joko Widodo, bahkan mencaci maki lawan politiknya dengan meninggalkan etika atau sopan santun dalam berbicara? Anda tahu yang sering ada di televisi, di media sosial, bagaimana suara-suara kerasnya para pimpinan-pimpinan PDIP. Mungkin itu rakyat muak dengan kekerasan-kekerasan dan asal bicara. Seakan-akan PDIP masih piawai di negeri ini. Ya, semoga peristiwa ini menjadi pembelajaran bagi Partai Demokrasi Indonesia. Dan yang tragis lagi, berita hari ini tanggal 19 Agustus, rencananya Presiden Jokowi akan mereshuffle kabinet. Siapa lagi kalau bukan menteri-menterinya yang berasal dari PDIP. Selesai sudah Partai Demokrasi Indonesia. Kita tunggu apakah masih piawai, apakah masih bergeliat Partai Demokrasi di pilkada. Apakah rakyat di Indonesia masih mendukungnya? Rakyat ada di daerah-daerah masih mendukung PDI Perjuangan dengan memilih calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan. Kita nantikan di akhir tahun 2024 apakah Partai Demokrasi Indonesia masih piawai atau hancur. Sampai di sini Sobat Kinayungan perjumpaan kita di Kalangan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.